pengucapan, pelafalan kata kita harus jelas. Lalu kecepatan tadi, jangan berbicara terlalu cepat. Nah, lalu ini, infeksi. Infeksi itu atau lagu kalimat, perubahan nada suara. Infeksi naik menunjukkan adanya lanjutan, dan infeksi menurun menunjukkan akhir kalimat. Saya beri contoh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita ikuti dan simak bersama sambutan Bupati Pekalongan, sekaligus berkenan membuka secara resmi Bimbingan Teknis Komunitas Penggerak Literasi di Kabupaten Pekalongan. Yang terhormat Ibu Fadia Arafiq, kami persilahkan. Ada bedanya kah? Bisa merasakan perbedaannya? Berikut kita ikuti dan simak bersama. Nadanya naik, ya. Sambutan Bupati Pekalongan, sekaligus berkenan membuka secara resmi Bintang Penggerak Komunitas Literasi, Ibu Fadia Arafiq. Yang terhormat Ibu Fadia Arafiq, kami persilahkan. Ketika kami persilahkan itu sudah titik, itu nadanya akan menurun. Tetapi ketika Anda masih belum selesai dengan satu kalimat, itu nadanya akan naik. Naik itu sebagai pengganti koma. Nah, kemudian stressing, artinya pada saat berbicara sebaiknya diberikan penekanan pada beberapa kalimat agar antusiasme lebih terasa. Presiden Republik Indonesia hadir di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Berbeda? Terasa ada perbedaan dalam tekanannya, ya? Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Lalu pressing, pemutusan kalimat harus tepat sehingga menghasilkan jeda yang tepat pula. Karena jika salah memutuskan kalimat, maka artinya bisa berubah. Coba kita baca. Bagaimana bacanya? Cek makan, tikus mati. Sebentar. Coba bagaimana membacanya? Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Iya. Lalu ada lagi nggak yang beda? Yang beda siapa? Pak Ayat. Yang beda. Tadi bacanya bagaimana? Kucing makan tikus. Ki sore kudu api. Kucing makan, tikus mati. Oke, kucing makan, tikus mati. Yang tadi kucing makan, tikus mati. Kucing makan, tikus mati. Ada yang beda lagi? Kucing makan tikus. Gimana Bu? Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Iya. Pak Abdul, coba Pak. Kucing makan, tikus mati. Iya, beda lagi. Ya, bagaimana Mas Abed? Ada beda lagi nggak? Kucing makan tikus mati. Oh iya, kucing makan tikus mati, gitu ya. Oke, artinya pemenggalan kalimat kita bisa menyebabkan perubahan arti. Kucing makan tikus mati. Kalimat berita mengabarkan bahwa ada seekor kucing yang memakan tikus mati. Betul? Kucing makan tikus mati. Kucing lagi makan. Ini ada dua peristiwa. Kucing sedang makan, satu peristiwa lain tikus mati. Nggak tahu mati kenapa.
ya kan? Lalu ada lagi, kucing makan tikus mati. Habis makan tikus terus mati. Yang mati siapanya ini? Kucingnya. Mungkin tikusnya tadi sudah kena racun tikus, ya, terus kemakan sama kucing jadinya mati. Lalu tadi Mas Aban, kucing makan tikus mati. Perintah kepada kucing, kucing itu makan tikus mati, ya kan? Itu ternyata sebegitu besar artinya ya. Kalau pemenggalan kalimatnya tidak tepat akan menghasilkan arti yang berbeda. Lalu bagaimana dengan ekspresi wajah? Itu tadi ya, mata tidak terpaku pada satu benda. Saya dari tadi berbicara, tapi saya matanya menatap ke pintu saja. Apakah bisa seperti itu? Atau saya akan jadi Bapak Ibu, public speaking ini adalah satu ilmu yang perlu kita pelajari. Saya akan terpaku pada satu benda ini. Tidak bisa seperti itu. Lalu hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Lalu terbiasakan tersenyum. Saya itu, kalau kata teman-teman saya, mukanya judes, mukanya galak. Memang iya. Tetapi ketika saya berbicara di depan publik, meskipun wajah itu tidak bisa dirubah ya, sudah judes dari sananya, tetapi paling enggak ekspresi saya menunjukkan senyum. Iya, lalu suara saya juga tersenyum. Bagaimana itu suara tersenyum? Wah, lebih susah lagi nih belajarnya ya. Nanti bisa kita pelajari bersama. Bahasa tubuh dalam suasana formal berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Bagaimana sikap berdiri ketika kita menjadi seorang speaker? Apakah atau saya harus berdiri dengan tegak, pandangan mata saya lurus? Saya lebih senang kayak gini berdirinya, sedikit menarik perut, nafas saya tahan di sini sehingga perut saya terlihat lebih langsing. Tapi itu sebetulnya teknik suara. Agar suara yang saya hasilkan ini lebih bagus. Jadinya lebih bagus ketimbang saya tidak menahan, perutnya lebih besar. Lalu berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan, tetapi tidak untuk semua acara. Kalau acara resmi memang tidak dianjurkan mondar-mandir, tetapi untuk acara hiburan itu bisa saja. Nah, ini idola saya dulu. Seorang, oke siap, 10 menit lagi. Aduh, gak sempat untuk praktek ini. Lalu, untuk menjadi seorang public speaking, Anda akan berbicara di depan. Anda harus menyesuaikan penampilan. Ketika Mbak Johara didapuk, diperintah untuk menjadi pewara di acara pembukaan Bintex Penggerak Komunitas Literasi, Komunitas Penggerak Literasi, Mbak Johara hadir dengan kaos crop. Apakah bisa seperti itu? Gimana Mbak? Kamu membayangkan kamu kemarin menjadi pewara dengan menggunakan kaos crop, kemudian ya, Saya malu ya. iya saya malu. Artinya kita harus bisa memilih acara itu acara apa, kemudian audiensnya siapa, bagaimana saya harus berbusana, datang tepat waktu pasti. Ini saya agak percepat ya. Nah ini sikap yang lurus tetapi menarik, tidak perlu cantik dan ganteng ya. Saya tidak cantik, saya tidak mengaku diri saya cantik, tetapi ketika saya akan tampil, saya akan berusaha menarik.
Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah ini metode public speaking. Ketika saya akan tampil, saya bisa baru sampai di tempat kemudian dadaan. Lalu atau metode naskah. Kalau acara resmi biasanya seperti ini. Saya biasanya akan membuat kepean seperti ini, seperportfolio. Nanti tinggal dibaca. Kemarin baca ada? Membaca. Betul. Karena itu kunci kita. Kalau acara resmi, tinggal baca. Wong terkadang sudah tertulis di sini saja kita keluarnya beda. Betul. Apalagi yang tidak tertulis sama sekali. Apalagi untuk seorang pemula. Wajib hukumnya Anda membuat kepean seperti ini. Ini namanya cue card. Kemudian metode hafalan. Saya sudah menghafalkan semua yang akan saya sampaikan. Sudah hafal di luar kepala. Lalu ini metode extemporer. Bikin naskah tetapi hanya sebagai kepean saja. Tidak secara detail seperti ini. Nah, ini untuk membuat presentasi. Biasanya untuk menjadi seperti Pak Yoga kemarin, Mas Ribut, kemudian Mas Burhan. Saya juga kemudian ini bagaimana untuk menutup presentasi. Lalu saya akan menyeberang sedikit, mengulik sedikit tentang pembawa acara. Kenapa? Karena pembawa acara itu adalah satu bagian dari public speaking. Dan ini yang sering kali bersinggungan dengan Bapak Ibu semua, betul? Saya itu di sekolah sering disuruh jadi MC Bu, kalau acara di sekolah. Saya di RT, saya itu hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi kalau ada acara 17-an di RT saya, pasti saya yang disuruh jadi pembawa acaranya. Saya di kampus sering ada acara juga saya yang disuruh jadi pembawa acaranya itu ya. Jadi saya akan sedikit memberikan pengetahuan tentang pembawa acara. Ini merupakan bagian dari ilmu public speaking atau announcer dalam bahasa Inggris. Nah, seorang MC adalah protokol, tetapi protokol belum tentu seorang MC. Artinya apa ini? Protokol itu apa? Kok jadi merembet-merembet tadi public speaking, terus membawa acara, terus jadi protokol? Nanti kita akan bahas. Nah, pembawa acara ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan mengantarkan jalannya suatu acara sejak mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga akhir suatu kegiatan sehingga acara berjalan dengan lancar dan sempurna. Ini macam-macam jenis acara. Ada acara kenegaraan, upacara 17 Agustus. Meskipun di tingkat desa, tetapi itu adalah acara kenegaraan. Itu acaranya ada formal, khidmat, tidak boleh ada suara-suara yang mengganggu. Lalu pelantikan presiden jelas, acara resmi, pelantikan kepala desa, mungkin bagi Bapak Ibu yang di desa. Kemudian pelantikan Pak RT bisa. Pemberian penghargaan, seminar, penandatanganan kerjasama, peresmian taman bacaan masyarakat di Desa Kalimade, Kecamatan Kesesi, itu bisa acara resmi. Kemudian acara hiburan dan seni, ya, resepsi, pameran, pentas seni dan acara hiburan lain. Nah, seorang pembawa acara yang suatu saat nanti Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum pernah, mungkin sebentar lagi akan menjadi pembawa acara di acara 17 Agustus di tempat tinggalnya. Ini punya tugas, yaitu menyusun acara. Rangkaian acaranya apa sih? Dari depan sampai belakang. Runtutan acaranya bagaimana? Lalu seorang pembawa acara akan mengecek sound system. Kalau dulu pasti ngeceknya tes 1, 2, 3 dicoba tes begitu ya. Tidak harus sebetulnya. Halo Mike, apa kabarmu Mike? Toh
saya kan hanya mengetes mainnya kan. Tidak ada aturan baku harus tes 1, 2, 3 dicoba. Iya, di slow. Lalu ada mengecek kesiapan acara. Bintang ini pesertanya 50. Pesertanya baru separuh. Ketika jam sudah menunjukkan jam 8.30, yang sebetulnya harusnya jam 8 sudah mulai pembukaan. Artinya acara ini belum siap untuk dilakukan karena pesertanya baru separuh. Oke lah, kalau separuh lebih, sudah 75% bisa kita mulai. Lalu mengecek kehadiran pejabat. Siapa-siapa saja yang terlibat di acara itu. Mbak Johara sebagai pembawa acara harus mengetahui bahwa tadi susunan acara dia sudah buat. Nanti yang akan membuka ada Pak PLT Kepala Dinas atau misalnya Ibu Bupati. Apakah Ibu Bupati sudah hadir di tempat acara? Belum, berarti acara belum bisa kita mulai ketika pelaku-pelaku acara di sini belum hadir dan tugasnya bisa menghubungi Bu Diah, Pak PLT belum hadir, acara sudah akan kita mulai 5 menit lagi. Menghubungi orang-orang terdekat dengan para pelaku acara ini. Kemudian kebetulan peresmian TBM-nya akan dibuka, ada hiburannya tari. Yang nari dari sanggarnya Bu Cucuk Bojong belum datang. Kita bisa telepon, bagaimana sudah sampai mana? Jangan sampai acara kita dimulai tetapi pengisi suaranya belum datang dan baru datang ketika acara sudah selesai. Lalu tadi menyiapkan narasi cue card ini, lalu membawakan acara, menyimak jalannya acara. Seorang pembawa acara wajib duduk anteng di tempat. Berikut kita ikuti sambutan Kepala Dinas Arpus Kabupaten Pekalongan. Kepala Dinasnya sambutan, pembawa acaranya meninggalkan tempat, kebelet pipis misalnya. Setelah Pak Kepala Dinas yang tadi sambutan sudah selesai, pembawa acaranya belum kembali. Bisakah seperti itu? Iya, terus Pak Kepala Dinasnya terus bagaimana ini? Habis ini acaranya apa nih? Ya kan? Tidak bisa seperti itu. Kemudian mengendalikan waktu. Ini saya senangnya dari kemarin ini luar biasa loh kamu. Wah, kamu luar biasa loh Bapak. Iya, karena bisa menjaga ini. Waktunya Pak 5 menit lagi waktunya. Pak 10 menit lagi. Bu 15 menit lagi. Sekarang sudah habis belum waktu saya? Ya. Oh masih, ya. Lalu menguasai dan mengatur hadirin. Bapak Ibu yang masih di luar, acara sesaat lagi akan segera kita mulai. Jadi mohon bisa memasuki tempat acara. Mengatur hadirin ya. Lalu memperhatikan isyarat, ungkapan, dan emosi. Misalnya nih, seorang pembicara, taruhlah misalnya kemarin waktu acara pembukaan, kebetulan Pak PLT kami kan Pak Camat juga, ini sedang ada acara lain sebetulnya satu waktu, tetapi beliau menghadiri sini dulu, setelah itu akan pindah ke tempat acara lain. Berharapnya di sini cepat, tetapi kelamaan. Misalnya kemarin Ibu PLT-nya, Ibu Kepalanya lama sekali memberikan sambutan. Itu pasti PLT-nya sudah gelisah, gemelasah. Lihat jam, buka HP, WA. Ini adalah isyarat-isyarat yang harus diperhatikan oleh seorang pembawa acara. Terus nanti akan, mohon maaf, waktu 5 menit lagi. Kalau saya dulu, saya berani menjadi seorang protokol bupati sejak zaman Ibu Komariah,
Pak Antono yang kedua, setelah itu Pak Asim. Iya, saya baru ngalami 3. 3 berarti 6. Karena dengan wakil ya, bupati dengan wakil. Saya harus hafal semuanya. Kalau Pak Antono sudah hafal dengan Pak Antono seperti itu. Kalau yang dulu sering acara waktu zaman Pak Antono itu Isyarat. iya, itu yang namanya protokolnya ketika Pak Antono sudah saya harus mencari tahu apa yang salah. Ya, ternyata apa ini yang salah nih? Apa yang tidak berkenan nih dengan beliau? Itu seperti itu. Terus kalau Pak Ponco beda. Pak Ponco duduk lingak-linguk. Saya harus tahu. Beliau mencari apa? Asbak. Habis acara sambutan